Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Roy Hasibuan. Saya jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sidempuan. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi dari kelompok 3 yang berjudul Teori Kebenaran sebagai tugas ataupun yang telah dibebankan kepada kami dari Bapak Ismail Pasaribu sebagai dosen pengampu kami, yaitu tentang mengenai teori kebenaran. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri para pemateri dari kelompok 1. Saya Muhammad Ali Roy Hasibuan sebagai moderator dan juga nanti pemateri ketiga. Saudari kita yang bernama Elsa Nita sebagai pemateri pertama. Saudari kita Rahmadini sebagai pemateri kedua, dan juga saudari Sakinah Anfadila sebagai pemateri keempat. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya, yaitu kepada saudari Elsanita, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian kebenaran. Pengertian kebenaran itu adalah sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan terdahulu. Ibarat orang buta menjelaskan gajah. Ada orang buta yang menyatakan gajah itu panjang karena yang ia sentuh adalah belalai gajah. Sementara temannya yang juga buta akan mengatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar, atau menunjukkan pada telinga gajah. Bahkan ada pula orang buta yang mendefinisikan gajah itu lembek, merujuk pada kotoran gajah. Tentu masing-masing definisi tidak salah, namun juga tidak bisa dikatakan benar 100%. Kira-kira seperti itulah gambaran mendefinisikan pengertian kebenaran. Tiap ahli yang memaparkan ide tentang sudut pandang kebenaran, termasuk bagaimana membuktikannya. Setelah kita sampai kepada kesimpulan bahwa manusia itu adalah makhluk pencari kebenaran, tidak dapat terpaksa kita harus berhenti dahulu seketika untuk sekedarnya mempersoalkan apakah kebenaran yang dicari oleh sang manusia itu. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat penting itu, kita harus berhenti agak lama mengikuti diskusi besar mengenai teori tentang kebenaran. Adapun teori kebenaran yaitu teori koherensi, teori korespondensi, teori pragmatis secara etimologi atau bahasa. Kata benar mempunyai arti tidak tidak salah, lurus dan adil. Contohnya dalam kalimat hitungannya benar. Yang kedua, sungguh-sungguh tidak bohong. Contohnya dalam kalimat kabar itu benar. Yang ketiga, sesungguhnya memang demikian halnya. Contohnya dalam kalimat benar ia tidak bersalah, tetapi ia terlibat perbuatan ini. Pengertian kebenaran dapat dilihat dari berbagai teori. Mengenai kebenaran, epistemologi sebagai cabang dari filsafat mempelajari batas-batas pengetahuan dan asal-usul pengetahuan, serta di kriteria kebenaran. Kata epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu episteme atau yang pengertiannya pengetahuan, dan logos yaitu ilmu pikiran percakapan. Jadi epistemologi berarti ilmu percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pokok persoalan dari kajian epistemologi adalah sumber, asal mula, dan sifat dasar pengetahuan, bidang batas, jangkauan pengetahuan. Yang pertama, teori koherensi. Menurut teori ini, suatu pengetahuan, teori, pernyataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar bila ia sejalan dengan pengetahuan. Teori, profesi, atau hipotesis lainnya, yakni kalau proposisi itu meneguhkan dan konsisten dengan sebelumnya. Jika semua manusia pasti akan mati adalah benar, maka si A akan mati adalah benar juga. Yang kedua, teori koherensi atau ini teori kebenaran. Koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi.
Teori koherensi ini dapat dilihat bisa menguji kebenaran berbagai pernyataan dan pengetahuan yang tidak mungkin teruji melalui ujian korespondensi, tetapi dapat dipastikan bahwa rangkaian pernyataan yang konsisten sudah pasti benar. Ternyata tidak dalamnya itu benar, karena masih dimungkinkan terjadi salah tetapi tetap konsisten. Teori ini berpegang apakah sesuatu itu konsisten atau tidak. Teori koherensi berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. Adapun diantaranya adalah seorang filsuf Britania, Bradley, pada tahun 1964 sampai 1924. Dua masalah yang didapatkan dari teori koherensi adalah: satu, pernyataan yang tidak koheren atau melekat atau sama lain secara otomatis tidak tergolong kepada suatu kebenaran. Namun pernyataan yang koheren juga tidak otomatis tergolong kepada suatu kebenaran, misalnya di antara pernyataan. Teori koherensi adalah jumlah sudut bangun ruang segitiga. Pada kenyataannya jumlah sudut semua jenis bangunan ruang segitiga adalah 180 derajat, sehingga jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua jenis bangunan ruangan segitiga di bawah atau lebih dari itu, maka tanpa harus melihat bukti nyata segitiga tersebut, kita bisa menilai bahwa pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan posisi. Teori korespondensi, suatu pernyataan ini adalah benar jika ia berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia, adalah benar karena sesuai dengan fakta. Jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di dalam atau objek yang dituju, pernyataan tersebut kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pertanyaan atau pendapatan tersebut. Jujun Surya Sumantri 2000 tahun 2000, kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelapor teori ini adalah Plato, Aristoteles, Moire, dan Ramsay. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell tahun 1972 sampai 1970. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Noeng Muhajirin tahun 2001. Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif. Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologi dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandangan bahwa terdapat realitas yang independen atau tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran, dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalaminya atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme.
aktivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandangan bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide yang merupakan suatu peristiwa subjektif amzal bakhtiar. Kedua bentuk pandangan realitas di atas sangatlah beda. Idealisme epistemologi lebih menekankan bahwa kebenaran itu adalah apa yang ada di dunia ide. Karenanya melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, dan sebagainya, semuanya adalah ide. Oleh sebab itu idealisme epistemologi sebagaimana definisikan di atas sama dengan subjektif. Misal Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataan Semarang memang ibu kota provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Signifikansi teori ini terutama apabila diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan dapat mencapai suatu sisi ketidakberguna. Jelaslah bahwa yang dimaksud pragmatis adalah suatu konsep data penilaian yang hanya melihat dari segi kepraktisan dan manfaatnya. Satu contohnya pragmatis bidang pendidikan. Contoh pragmatis dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya pada bidang pendidikan. Pendidikan wajib dari sekolah dasar, menengah hingga tingkat atas dan perguruan tinggi memiliki nilai pragmatis tidak hanya dikaitkan dengan kepercayaan. Nilai pragmatis dalam bidang pendidikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena dengan pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mendapatkan pekerjaan. Contoh pragmatis di bidang seni. Pragmatis juga dapat ditemukan dalam bidang seni. Nilai pragmatis dalam bidang seni adalah menempatkan seni rupa sebagai media untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya membuat gambar karikatur dengan tujuan politik, menyampaikan moral, agama, sosial, dan sebagainya berikut. Contohnya, pragmatis bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, pragmatis digunakan sebagai pendekatan sistem kesehatan. Pendekatan pragmatis dalam sistem kesehatan dilakukan dengan membuktikan berbagai konsep untuk penguatan sistem kesehatan. Yang ketiga, contoh cara berpikir pragmatis. Cara berpikir pragmatis adalah pola pikir yang praktis yang digunakan pada kondisi tertentu dan biasanya untuk tujuan jangka pendek. Contohnya adalah seorang yang mengalami kesulitan ekonomi dan harus menghidupi keluarganya untuk mencukupi kebutuhan dan tanggungannya. Akhirnya ia bekerja sebagai kuli bangunan. Walaupun sebelumnya tidak pernah memiliki keterampilan tersebut, namun karena ia ingin cepat mendapatkan hasil, maka terbentuklah pemikiran pragmatis dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya yang utama teori terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rahmadini. Saya di sini sebagai pemateri kedua dan saya akan menyampaikan tentang kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah ini adalah suatu pengetahuan yang didapatkan secara jelas, suatu pengetahuan yang didapatkan secara pasti, dan juga pengetahuan yang kita dapatkan itu akan terbukti kebenarannya, dan juga pengetahuan yang kita dapatkan itu akan sesuai dengan fakta. Nah, jadi kebenaran ilmiah ini bersifat objektif karena di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Jadi walaupun pengetahuan yang kita dapatkan itu berbeda, akan tetapi dia saling menyesuaikan ataupun saling memahami. Jadi kebenaran ilmiah ini memiliki 3 sifat. Adapun sifat yang pertama adalah struktur yang logis. Nah, jadi di dalam struktur yang logis ini merupakan suatu pemahaman yang dapat dilakukan dengan jelas dan juga pemahaman yang bermakna. Contoh, misalnya kita bercerita bahwa meja yang di depan kita itu adalah meja berwarna coklat. Nah, jadi orang yang mendengar cerita kita itu akan langsung dapat
mendeskripsikannya, dia akan menggambarkannya, walaupun dia tidak melihatnya secara langsung, akan tetapi dengan penalarannya, dengan pendeskripsiannya, dia akan mengetahui bahwa meja itu berwarna coklat, dan bentuk-bentuk meja itu pun dia akan mengetahuinya, karena kita telah menceritakannya secara langsung, dan juga cerita kita itu mengandung makna. Nah, jadi ini disebut dengan struktur yang logis, yaitu struktur yang masuk akal, cerita yang masuk akal, dan bisa diterima oleh orang lain. Maka dengan posisi ini akan ada subjek dan predikatnya. Dan adapun sifat yang kedua adalah empiris. Nah, apa itu empiris? Jadi empiris ini adalah segala sesuatu yang dipelajari lewat pengalaman, ataupun pengetahuan yang kita dapatkan itu melalui pengalaman, ataupun pengetahuan yang kita dapatkan itu dengan melalui observasi. Nah, contoh, jadi misalnya kita melihat anak kecil menangis, dan ketika kita melihat anak kecil menangis, maka kita akan berpikir, rasa penasaran pun akan muncul, dan kita akan langsung mencari tahu apakah penyebab anak kecil tersebut menangis. Ternyata penyebabnya dia berantem dengan temannya, maka itulah penyebab bahwa anak kecil tersebut menangis. Dan sesudah kita mengetahui penyebab dari itu, maka rasa penasaran pun akan terjawab. Maka ini disebut dengan empiris. Nah, jadi empiris ini adalah pengetahuan yang didapatkan secara observasi, pengetahuan yang didapatkan secara pengalaman. Nah, adapun sifat yang ketiga adalah pragmatik. Jadi apa itu pragmatik? Pragmatik adalah suatu pandangan apakah sesuatu memiliki kegunaan ataupun tidak. Dan adapun contohnya ialah kita mengingat bahwa kita itu sama dengan orang lain. Maka ketika orang lain bisa melakukan sesuatu, maka kita pun harus bisa melakukan sesuatu. Kita tidak boleh minder. Jadi ketika orang merasa hebat, maka kita pun harus hebat juga. Jadi ini disebut dengan pragmatik, yaitu suatu pandangan apakah sesuatu itu memiliki kegunaan ataupun tidak. Teori kebenaran ilmiah. Nah, teori kebenaran ilmiah ini terdiri dari 4 teori. Adapun teori yang pertama adalah koherensi. Nah, apa itu koherensi? Koherensi ini adalah keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, ataupun adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, jadi dengan adanya keterkaitan dan hubungan tersebut, maka menciptakan hubungan yang harmonis, dan juga tujuan kita itu bisa tercapai. Sama halnya dengan kehidupan sosial. Nah, manusia itu akan saling membutuhkan karena di situ akan ada keterkaitan. Mereka saling berhubungan. Nah, juga dengan adanya keterkaitan dan hubungan tersebut di antara satu dengan yang lainnya, maka akan menciptakan rasa nyaman, akan menciptakan rasa saling membutuhkan, sehingga mereka di situ saling membantu, saling melengkapi, dan saling memahami di antara satu dengan yang lainnya. Nah, dengan di situ maka terciptalah kebersamaan, dan kebersamaan itu akan menciptakan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi dengan adanya keterkaitan dan hubungan tersebut, maka tujuan kita pun bisa tercapai. Nah, jadi koherensi itu adalah adanya keterkaitan atau hubungan di antara satu dengan yang lainnya, dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis, dan juga tujuan kita bisa tercapai. Nah, adapun teori yang kedua adalah korespondensi. Nah, apa itu korespondensi? Korespondensi ini adalah penyampaian melalui surat, yaitu penyampaian melalui surat dari pihak satu ke pihak lainnya. Nah, jadi ini merupakan suatu penyampaian yang secara tidak langsung.
yaitu melalui surat menyurat dan melalui perorangan. Nah, jadi contohnya surat yang dikirimkan oleh kepala dinas kepada salah satu staf. Nah, maka ini kan penyampaian yang secara tidak langsung. Ini penyampaiannya melalui surat menyurat, dan juga surat itu tidak disampaikan secara langsung kepada salah satu staf. Jadi surat ini tidak langsung disampaikan oleh kepala dinas kepada staf tersebut. Namun surat ini akan diberikan kepada siapa yang akan diberikan kepada yang bertugas. Nah, jadi petugas ini akan memberikan surat yang diberikan oleh kepala dinas tersebut kepada kepada staf tersebut. Nah, jadi ini merupakan sebuah penyampaian yang tidak secara langsung, namun penyampaian yang secara surat menyurat. Dan surat itu tidak disampaikan secara langsung kepada staf. Nah, begitu juga dengan mahasiswa yang memberikan surat kepada dosennya. Jadi mahasiswa ini akan menyampaikan bahwa dia tidak bisa hadir pada hari ini, itu tidak langsung dia sampaikan kepada dosen, akan tetapi dia sampaikan melalui surat, dan surat itu tidak diberi langsung kepada dosennya, akan tetapi melalui temannya. Nah, jadi korespondensi ini adalah penyampaian yang secara tidak langsung, akan tetapi penyampaian melalui surat antara satu dengan yang lainnya. Adapun teori yang ketiga adalah performatif. Nah, apa itu performatif? Performatif ini adalah yang memperhatikan bahwa suatu perbuatan untuk menyelesaikan masalah itu bisa diselesaikan secara berbicara ataupun untuk secara mengungkapkannya secara langsung. Nah, contohnya adalah minta maaf. Jadi minta maaf ini akan bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi ini merupakan suatu penyampaian ataupun pengucapan secara langsung sekaligus dengan ekspresinya. Jadi ini merupakan sebuah penyelesaian yang secara langsung. Dan adapun teori yang keempat adalah proporsi. Nah, jadi proporsi ini adalah perbandingan yang ideal dan harmonis, yaitu adanya di situ perbandingan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya adalah membandingkan tubuh kita dengan tubuh orang lain. Nah, maka di situ kita akan membandingkan antara tubuh kita dengan tubuh yang lain. Misalnya kita gemuk sedangkan orang tersebut kurus, maka kita akan membandingkannya. Jadi dengan perbandingan ini disebut dengan proporsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinan Fadila Tambunan, NIM 2020-50179, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kebenaran non-ilmiah. Kebenaran non-ilmiah ini diperoleh secara kebetulan, yang dimana penemuan kebenaran tersebut didapatkan tanpa melalui penelitian. Adapun diantaranya kebenaran non-ilmiah itu, yaitu yang pertama kebenaran karena kebetulan. Kebenaran ini didapatkan dari kebetulan dan tidak ditemukan secara ilmiah. Tidak dapat diandalkan karena kadang kita sering tertipu dengan kebetulan yang tidak bisa dibuktikan. Namun satu atau dua kebetulan bisa juga menjadi perantara kebenaran ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu kebenaran akal sehat. Akal sehat adalah serangkaian konsep yang dipercayai dapat memecahkan masalah secara praktis. Kepercayaan bahwa hukuman fisik merupakan alat utama untuk pendidikan, termasuk kebenaran akal sehat ini. Penelitian psikologis kemudian membuktikan hal itu tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran intuitif. Kebenaran ini yang dimana kebenaran yang didapat dari proses luar sadar tanpa menggunakan penalaran dan proses berpikir. Kebenaran intuitif sukar dipercaya dan tidak dapat dibuktikan. Hanya saja sering dimiliki orang yang
berpengalaman lama, dan mendarah daging di suatu bidang. Kemudian, kebenaran yang keempat adalah kebenaran karena trial and error. Kebenaran yang diperoleh karena mengulang-ulang pekerjaan, baik metode, teknik, materi, dan meter-parameter sampai akhirnya menemukan sesuatu dan memerlukan waktu lama dan biaya yang tinggi. Kemudian yang kelima yaitu kebenaran spekulasi. Kebenaran karena adanya pertimbangan meskipun kurang dipikirkan secara matang dan dikerjakan dengan penuh resiko, relatif lebih cepat. Kemudian yang keenam yaitu kebenaran karena kewibawaan. Kebenaran ini adalah kebenaran yang diterima karena pengaruh kewibawaan seseorang. Seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai ilmuwan, pakar, atau ahli yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam suatu bidang ilmu. Kadang kebenaran yang keluar darinya diterima begitu saja tanpa perlu diuji kebenarannya. Karena kebenaran ini bisa benar tapi juga bisa salah karena tanpa prosedur ilmiah. Kemudian yang ketujuh yaitu kebenaran karena kekuasaan, yaitu sesuatu yang menjadi benar atau salah karena adanya intervensi kekuasaan. Contohnya, ada invasi Amerika Serikat ke Irak yang menjadi benar karena Amerika Serikat memiliki kekuasaan atau power. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rahmadini yang telah membahas materinya dan beralih kepada saya sebagai pemateri ketiga tentang pembahasan kita. Tadi judul kita ialah mengenai sebuah teori kebenaran. Tentu kita juga akan mengetahui apakah itu yang disebut dengan kebenaran kefilsafatan. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu kita harus paham akan 4 aspek dalam teori kebenaran. Yang pertama ialah objek materi. Yang kedua, objek formal. Yang ketiga, metode. Dan juga yang keempat ialah sistem. Dari 4 aspek tersebut, kita akan membahasnya satu persatu agar kita semakin paham apa yang dimaksud dengan kebenaran kefilsafatan. Yang pertama ialah objek materi. Apa hubungannya objek materi dengan kebenaran akan kefilsafatan? Pertama, di dalam objek materi, kita akan mempelajari segala sesuatu yang ada. Sesuai dengan judul, materi berarti harus ada, material, berbentuk. Kita akan mempelajari di mana seluk-beluk akan sesuatu itu ada, karena apa dia ada, dan juga bagaimana sesuatu itu ada. Itu adalah merupakan kita lihat melalui objek materinya. Namun, bagaimana dengan objek formal? Kita menelaah dari ini. Seperti yang kita ketahui, formal artinya yang sudah tertata meskipun tidak nampak, ataupun ruang lingkup, baik dari mulai konkretnya atau melalui umum, khususnya, sampai kepada abstrak dan universalnya. Yang pertama ialah konkret, khusus, abstrak, dan universal. Tadi ialah objek formal. Kita lihat abstrak, memang tidak nampak, namun kita melakukannya ataupun kita mengikutinya. Itu adalah merupakan objek formal untuk mengetahui sebuah kebenaran tersebut. Kita memang tidak melihat secara kasat mata, namun kita yakin bahwa itu kebenaran itu memang sebuah kebenaran yang sah dan telah diakui. Dan yang ketiga ialah tentang metode ataupun cara. Metode ataupun cara mengetahui kebenaran kefilsafatan, agar cara yang kita lakukan ataupun upaya yang kita lakukan itu telah terarah akan sebuah pencapaian pengetahuan akan sebuah kebenaran kefilsafatan. Bagaimana caranya?
Di dalam metode-metode inilah kita akan mengetahui cara-caranya, baik dengan melakukan riset, penelitian, ataupun malah pengalaman, ilmu yang telah kita ketahui dari orang lain, sehingga kebenaran akan sebuah kefilsafatan itu semakin validitas ataupun makin sah, terbukti. Dan yang selanjutnya adalah tentang sistem, tata cara. Tadi kita hanya mengetahui cara. Contohnya, cara untuk mengetahui kebenaran ialah melakukan penelitian. Sistemnya kayak mana? Sistemnya seperti apa? Inilah aspek yang keempat, inilah sistemnya, yaitu dengan cara mengetahui kebenaran dengan melakukan risetnya. Kita akan menelaah apa yang akan kita teliti, faktor-faktor apa yang mendukung penelitian kita agar tercapai, dan apa saja yang harus kita butuhkan, dan juga bagaimana cara mengatasi apabila terdapat suatu permasalahan dalam melakukan penelitian tersebut. Di dalam sistem inilah kita akan membahas tentang cara mengetahui kebenaran, agar kebenaran akan sebuah kefilsafatan itu memang bukti ataupun terbukti sebuah kebenaran. Senantiasa akan sebuah ide-ide tersebut, banyak ide-ide cemerlang, banyak stigma-stigma ataupun statement yang memiliki keunggulan akan validitasnya, ataupun malah sebaliknya memperburuk keadaan. Itu bisa, sehingga kebenaran akan kefilsafatan itu harus dipenuhi dengan yang melalui 4 aspek ini. Yang pertama adalah objek materi, yang kedua adalah objek formalnya, yang ketiga adalah merupakan metodenya, dan yang keempat adalah sistem dari metode tersebut, agar kebenaran kefilsafatan mudah kita pahami ataupun kita dapat memaknainya. Mungkin sekian dari saya, pemateri akan dilanjutkan oleh saudari selanjutnya, yaitu saudari Sakinah sebagai pemateri terakhir. Mungkin kita langsung saja berikan kepadanya. Sekian dari saya kembalikan kepada saudari.